Sebelum kita membahas implementasi nilai aneka, inilah kasus-kasus yang dilakukan oleh oknum-oknum ASN yang tidak bertanggung jawab. Banyak aparatur sipil negara yang terlambat masuk kerja. Sanksi akan diberikan pada ASN yang membolos di hari pertama kerja usai libur panjang Lebaran. Upacara di halaman Balai Kota di Jalan Ahmad Yani, Makassar, Sulawesi Selatan sudah dimulai. Namun masih banyak ASN yang datang terlambat. Sebagian datang berlarian. Beberapa pegawai lainnya harus menunggu di luar. Petugas Satpol PP tidak mengizinkan para ASN yang terlambat ikut upacara. Di Jombang, Jawa Timur juga masih banyak ASN yang datang terlambat. Tampak sejumlah ASN berlarian menuju lapangan untuk apel Senin pagi. Meski sudah dihimbau agar tidak terlambat, namun masih ada saja ASN yang kurang disiplin. Di Jakarta, apel pagi digelar di Kementerian Dalam Negeri. Apel diikuti sekitar 90% PNS Kementerian Dalam Negeri. Mendagri menegaskan akan memberi sanksi pada PNS yang masih membolos pada hari ini. Tegaskan bahwa kepada eselon 1, eselon 2 mencatat stafnya yang hari ini masih absen untuk ditegur secara tertulis oleh Sekjen dan diskor selama 3 hari tidak kerja. Absensi di instansi pemerintahan dan kementerian akan dipantau langsung oleh pihak Kemenpan RB. Laporan izin akan diterima hingga pukul 3 sore hari ini. Saya sendiri selaku Menteri PAN tidak hanya mengontrol lewat layar ini, karena di ruang AC terlalu enak. Saya akan terjun mensidak beberapa instansi tentu, tapi saya rahasiakan sedikit, tapi ada saya bocorkan satu tadi. Bagi ASN yang ketahuan tidak melapor atau bolos akan diberikan sanksi. Sanksi yang paling berat adalah pemecatan. Kemudian kan banyak keluhan, masyarakat mengeluhkan pengeluhan bagaimana pelayanan di instansi pemerintah yang belum masih dengar, kita sering mendengar ada penyakit kudis, kurang disiplin, ya, kurang rapi, ya. Nah, itu semua ini kenapa? Karena seleksi kita masih mengandalkan bagaimana seseorang berdasarkan angka-angka. Anwar Hafid menekankan, perilaku kurang disiplin masih menjadi keluhan masyarakat perihal kualitas pelayanan yang diberikan ASN melalui instansi pemerintah. Bukan hanya dia cerdas secara IQ, tapi dia kita harapkan punya karakter akhlak yang bagus, misalnya jujur. Nah, salah satunya kan rendah hati itu sangat perlu. Seorang pelayan itu harus memiliki sifat itu, jujur dan rendah hati. Nah, ini harus dibuatkan sebuah aturan supaya dalam seleksi itu bisa tercover, itu ada, bisa kita mendapatkan. Anggota Polres Sumeneb berhasil menangkap seorang oknum ASN yang melakukan pungli di pasar. Dari penangkapan itu, polisi mengamankan uang puluhan juta rupiah dari pelaku. Pelaku diketahui bekerja di lingkungan pemerintah Kabupaten Sumeneb. Seorang oknum aparatur sipil negara atau ASN tertangkap basah melakukan pungli di pasar yang berada di kawasan Lenteng, Kabupaten Sumeneb, Madura, Jawa Timur. Ia ditangkap dengan 2 pelaku lain yang merupakan tenaga harian lepas. Sementara itu, pemerintah Kabupaten Nias, Sumatera Utara telah melakukan pemecatan secara tidak hormat terhadap 6 orang aparatur sipil negara atau ASN karena terjerat kasus korupsi. Pemecatan tidak hormat ke-6 aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kabupaten Nias berdasarkan surat keputusan bersama atau SKB Menpan RB. Nama saya Hartini, sebagai guru abdi negara yang bertugas mencerdaskan generasi bangsa. Inilah pilihanku. ASN, aparatur sipil negara, panggilan jiwa untuk menjadi abdi negara, berbuat, melayani, bermanfaat untuk masyarakat. Seorang ASN harus menerapkan nilai dasar aneka, mempunyai akuntabilitas, menerapkan nilai dasar kepemimpinan oleh kepala sekolah kepada bawahannya, memupuk sikap nasionalisme, menanamkan rasa cinta tanah air kepada para peserta didik. Kami cinta negeriku, Indonesia.
etika publik, disiplin dalam menjalankan amanah menjadi seorang guru, dan taat aturan sekolah. Komitmen mutu. Seorang guru harus berinovasi dalam merancang media pembelajaran interaktif. Segala bentuk perkataan, tindakan murid adalah cerminan dari perilaku dan sikap seorang guru. Korupsi adalah tindakan mengambil uang rakyat tanpa pengetahuan rakyat. Korupsi adalah mengambil uang rakyat, bisa disebut dengan pencurian. Korupsi adalah orang yang memakan uang rakyat. Tindakan tidak terpuji yang mengambil uang. Korupsi adalah mengambil sesuatu secara berlebihan dan bisa disebut juga dengan mencuri. Korupsi adalah tindakan mengambil uang rakyat tanpa pengetahuan orang. Itulah jawaban jujur, lugu, dan spontan dari beberapa murid SD tentang apa itu korupsi. Memberikan edukasi anti korupsi sejak dini merupakan usaha yang dilakukan sebagai bentuk penerapan nilai anti korupsi. Semoga dengan menerapkan nilai-nilai dasar Aneka ini, kita menjadi ASN yang amanah dan profesional, serta senantiasa ikhlas dalam mendidik anak bangsa.